Kemudian pada ayat 187 ini ada hubung kait dengan jima' istri, suami dan istri pada bulan Ramadan. Dahulu pada para sahabat mereka kira itu pun termasuk yang dilarang. Tapi kemudian Allah menurunkan ayat 187 bahwasanya halal suami istri berjima' di malam hari bulan Ramadan. Dan kemudiannya ini tentang masa makan dan minum, dan selanjutnya tentang i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tentang i'tikaf ini ya. Di masjid-masjid. Di sini pun ada dua pandangan di kalangan para ulama ya. Kalau Syekh Albani rahmatullahi alaihi dan orang-orang yang sama waktu dengan beliau mengatakan bahawa tidak sah atau tidak boleh beriktikaf melainkan pada 3 masjid saja. Itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Tapi jumhur ulama yang lain berpandangan bahawa kena kalimah al-masajid dalam bentuk plural di mana saja, mana-mana masjid. Itu di kalangan para ulama. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Allahumma amin. Dan kemudian tilka hududullah fala taqrabuha. Itulah dia hudud ataupun larangan Allah, janganlah kamu mendekatinya. Yaitu apa? Ketika kamu beriktikaf, maka kamu tidak boleh bergaul dengan istri kamu ya. Itu adalah hudud min hududillah. Ketetapan-ketetapan Allah, larangan-larangan Allah. Hudud kadang-kadang bermakna ketetapan, hudud bermakna syariat, hudud juga memberi makna larangan Allah. Melihat kepada siyak kalam. Fala taqrabuha, jangan kamu dekati, bukan jangan kamu buat. Okey, jangan kamu dekati itu sudah tidak boleh, apalagi melakukannya. Kadzalika, demikianlah yubayyinallahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Tidak ada satu pun yang diperlukan oleh manusia melainkan telah ada penjelasannya begitu nyata, lagi jelas dan mudah dari Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun keperluan manusia melainkan ada penjelasannya di dalam Al-Quranul Karim. Tujuan syariat apa? Supaya kamu bertakwa. La'allahum yattaqun. Itulah dia. Jadi ketaatan kepada Allah ini dalam mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya, tujuannya apa? Supaya kamu bertakwa. Dan hanya ketakwaanlah yang akan memberi manfaat kepada seorang selepas dia kematiannya. Hanya ketakwaan yang akan memberi manfaat kepada seseorang. Dan Allah akan menilai hamba-hambanya berasaskan takwa, bukan keturunan dan warna kulit. Bahkan orang yang paling mulia pada sisi Allah juga orang yang bertakwa. Dalam surah 49 ayat yang ke-13, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu pada sisi Allah, siapa dia? Yaitu orang yang paling bertakwa di antara kamu. Dan konsep takwa ini selama-lamanya, dia tidak bermusim ya, berterusan. Ketakwaan itu yang patut kita raih ya, patut kita cari, kita raih sepanjang bulan Ramadan dan seterusnya. Semoga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sedang melakukan ketakwaan kepada Allah. Terima kasih. Itu sajalah secara ringkasnya lah dari ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita tentang puasa Ramadan yang alhamdulillah dengan izin Allah kita sudah melaluinya pada bulan yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah daripada saya dan anda sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu doa kita kepada Allah. Tayyib. Dan biiznillah nanti kita akan terus masuk pada ayat yang ke-188 ya, yang pada masa yang akan datang biiznillah. Wallahu a'lam.